Oh, selamat pagi. Saya hari ini akan menjelaskan mengenai studi kasus Material Requirement Planning (MRI). Eh, untuk tugasnya yaitu mengenai cara pembuat bahan baku jaket. Maka dengan dosen pengampu saya, Pak Fatoni, untuk studi kasusnya, jika diketahui produk jaket, jaket berarti di sini di soal gambar ini adalah D, dibuat berdasarkan struktur produk dengan gabungan komposisi bahan baku yaitu kain sebagai bahan dasar utama, kain di sini sebagai A, kemudian resleting sebagai bahan baku B, dan juga yang C adalah kancing. Baiklah, yang pertama untuk soalnya di mana bahan baku kain memiliki persediaan di tangan sejumlah 80 dan terdapat rencana penerimaan pada bulan keempat sejumlah 30 dan pada bulan ke-8 sejumlah 70 serta stok aman sejumlah 10 dan lead time-nya adalah 2 bulan. Sedangkan bahan baku resleting memiliki persediaan bahan baku B sejumlah di tangan adalah 103 dengan waktu lead time 1 bulan dan stok amannya 25. Untuk bahan baku kancing yaitu C direncanakan akan menerima bahan yang sudah dipesan pada bulan keempat sejumlah 65, bulan ke-7 sejumlah 70, dan pada bulan ke-10 sejumlah 75 dengan waktu lead time 1 bulan. Untuk bahan baku komponen jaket, diketahui permintaan independen selama 12 bulan sebagai berikut. Bulan 1, 74, bulan 2, 95, bulan 3, 100, bulan ke-4, 80, bulan ke-5, 101, dan bulan ke-6, 87, bulan 7, 59, bulan 8, 69, bulan 9, 65, bulan 10, 101, bulan 11, 98, dan bulan 12 adalah 88, serta memiliki persediaan di tangan sejumlah 25 dan terdapat rencana penerimaan pada bulan ketiga sejumlah 40 dan pada bulan ketujuh sebanyak 76 dengan waktu lead time-nya adalah 1 bulan. Dan kemudian data yang kita ketahui terakhir adalah bahan baku kancing, resleting, kain, resleting dan kancing dan jaket membutuhkan biaya penyimpanan sebesar 350 per unit dan dengan biaya pemesanan sebesar 1.500. Baiklah, untuk pertanyaannya, tentukan nilai bersih dan waktu pemesanan offsetting untuk komponen bahan baku D selama 12 bulan ke depan. Maka untuk menjawab pertanyaan nomor satu, ini saya sudah mengerjakan dan membuatnya. Yang pertama di sini ada tabel offsetting barang baku yaitu barang jadi jaket yaitu D. Oh, yang kita ketahui pada bulan periode sebelumnya kita persediaan sebanyak 25 dan juga untuk penerimaan pada bulan ketiga ada 40 dan bulan ketujuh ada 76. Baiklah, kemudian kita akan melihat lagi data di atas. Ini merupakan kebutuhan kotor, jadi kita akan langsung masukkan saja ke tabel sebagai berikut. Baiklah, kita sudah di sini data kebutuhan kotor dari ban jaket. Uh, kemudian untuk menghitung offsetting, caranya adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita mengetahui kebutuhan kotor 74 dengan persediaan sebelumnya 25. Sehingga untuk kebutuhan bersih yang diperoleh adalah 49. Nah, untuk itu dengan menggunakan metode load for load, kita memungkinkan untuk memesan 49 buah unit untuk bahan jaket sehingga memenuhi kebutuhan bersih sebesar 49. Kemudian untuk bulan kedua dibutuhkan 95 buah unit. Kemudian kita berarti karena di sini sudah habis 49 dan juga kebutuhan bersih sudah ditutupi dengan offsetting 49 dari bulan sebelumnya, maka nilai
persediaan di sini adalah nol. Kemudian dengan nilai kebutuhan bersih 95 dengan metode for lot, kita akan memesan pada bulan 1 95. Dan selanjutnya kita memesan kembali dengan kebutuhan kotor 100 buah dan kita memiliki penerimaan bahan sebesar 40, jadi dikurangi 100 dikurang 40 jadi 60, yaitu kebutuhan bersih kita untuk bulan 3. Nah, karena kita membutuhkan kebutuhan bersih 60, maka offsetting bulan sebelumnya bulan 2 kita memesan 60 kembali. Dengan hasil nanti persediaan di sini bakal jadi nol lagi pada bulan ketiga. Untuk selanjutnya pada bulan keempat kita membutuhkan 80 dengan kebutuhan bersih 80 karena tidak ada persediaan. Jadi kita memesan 80 pada bulan ketiga dengan persediaan kembali menjadi nol lagi karena metode lot for lot. Seterusnya sampai ketika kita mendapatkan sebuah penerimaan 76 buah. Jadi kita pada bulan 7 memiliki penerimaan 6 buah, 76 buah, sehingga 59 kebutuhan kotor sudah langsung terpenuhi pada bulan ini, sehingga persediaan terdapat 17 pada poin sebelah sini. Kemudian 17 ini pada bulan 6 ke 8, 69 buah dipesan, sehingga ketika dikurangi persediaan, kita hanya membutuhkan kebutuhan sebesar 52. Jadi kita akan memesan kembali pada bulan sebelumnya yaitu 52. Kemudian pada bulan ke-9 kita membutuhkan 65 karena tidak ada persediaan dan juga penerimaan, maka kebutuhan bersih 65. Kita memesan pada bulan ke-8 65 offsetting. Seterusnya sampai kepada bulan 12 kita membutuhkan 58 dengan persediaan 0, penerimaan 0 dan kebutuhan bersih 88 yang sudah dipesan pada periode bulan ke-11 88. Kemudian untuk sebulan selanjutnya belum ada data kembali, jadi sehingga offsetting untuk bulan depan 0. Begitu cara untuk menjawab nomor 1. Kita akan beranjak pada nomor 2 dengan menggunakan metode EOQ. Tentukan persediaan untuk 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku D. Di sini D ini adalah jaket dan juga bahan baku A di sini adalah kain. Baiklah, untuk rumus EOQ, rumusnya adalah akar dari 2 dikalikan D, yaitu kebutuhan total kebutuhan, dan K adalah biaya pemesanan dibagi dengan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan di sini kita sudah ketahui bahwa 1.500 dari soal dan biaya penyimpanan adalah 350. Kemudian untuk total kebutuhan pada produk A di sini, karena seperti yang kita bisa lihat di soal bergambar di sini, D ini 1D itu membutuhkan C dan 2A, kemudian juga 2B. Berarti kita bisa mengetahui bahwa jumlah kebutuhan kotor, jumlah kebutuhan bersih dari produk A yaitu kain tadi adalah 2 dari D, 2 kali D. Jadi kita di sini oh, sebelumnya baiklah di sini kita akan berlanjut ke poin di sini dulu di mana tadi sebelumnya untuk eh, kebutuhan kotor dari barang A ini 2 kali kebutuhan barang D. Jadi di sini kita ingat bahwa kebutuhan kotor pada barang barang D yaitu sebesar 49 kebutuhan bersihnya. Jadi di sini kebutuhan kotor dari barang A adalah 98 karena 49 kali 2 dan seterusnya. Di sini di sini sebelum mengerjakan nomor 2 kita harus mengetahui dulu bahwa eh, mengerjakan nomor 5 dulu karena kita harus mengetahui kebutuhan bersihnya. Jadi di tadi sebelumnya kita tidak mengetahui kebutuhan bersihnya karena kita hanya mengetahui kebutuhan kotornya.
Jadi saya akan menjelaskan dahulu nomor 5. Semua offsetting dari bahan baku A, B, C, dan D. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa offsetting barang D sebagaimana, dan juga offsetting barang A akan saya jelaskan pada saat ini. Dengan load for load juga metodenya dengan safety 10. Jadi kita akan melihat dulu bahwa persediaan 4 periode sebelumnya pada barang A adalah 80. Kita melihat bahwa eh, 98 periode ke bulan 11 sebelumnya, periode sebelumnya membutuhkan 98, sehingga kita kurs 98 dikurangi 80, sisa 18 untuk kebutuhan bersih. Namun dikarenakan ada safety, jadi kita harus menambahkan 10 persediaan. Jadi sehingga total kebutuhan bersih yang dibutuhkan adalah 28. Offsetting dengan lead time 2 bulan dari soal ya untuk kebutuhan A. Jadi kita akan men-set 28 dipesan pada bulan periode ke-9, awal periode. Begitu pula dengan uh, kebutuhan kotor ini pada bulan 12 yaitu 150.000 sama 150 unit. Ini terlihat dari kebutuhan kotor pada bulan kedua barang jaket, karena selisih lead time-nya 2 bulan, jadi kita akan men-set mundur 2 bulan pada bulan 12. Maka sama seperti penghitungan offsetting sebelumnya saya jelaskan pada nomor 1, karena ada safety 10, jadi untuk kebutuhannya 200 unit. Jadi kita pesan lead time 2 bulan, ini bulan sebelumnya, dan ini 2 bulan sebelumnya. Berarti kita akan memesan pada periode bulan ke-10 untuk bulan ke-12. Seterusnya, kebutuhan kita ini kita membutuhkan kebutuhan bersih pada periode jaket pada periode ketiga yaitu 60 dikali 2, 120. Kemudian kita tambahkan safety 10, jadi 130. Kita memesan kembali pada periode ke-11. Untuk periode ini kebutuhan bersih barang D sebelumnya 80, kita set jadi 160 ditambah 10, 170, pesan lagi pada offsetting periode 12, bulan ke-12. Seterusnya, dengan mengikuti ini, kita akan mendapatkan hasil kebutuhan bersih sebagai berikut ini. Nah, kebutuhan bersih ini kita masukkan ke dalam tabel produk untuk metode EOQ. Jadi di sini untuk metode EOQ kita harus menentukan dulu berapa unit pemesanan yang kita gunakan, kita akan pesan pada rumus EOQ ini. Dengan rumus seperti ini, kita mendapat total kebutuhan tadi, itu kebutuhan bersih ini 1094. Kemudian kita kali 2 kali 1094 dikalikan juga dengan biaya pemesanan dibagi 350, kemudian kita akarkan, akan mendapatkan nilai sebesar 96,84, yang mana kita akan bulatkan ke atas karena tidak mungkin kita memesan barang yang unitnya kurang. Jadi kita akan dapatkan EOQ 97. Nah, EOQ 97 ini ialah lot pemesanan yang akan kita pesan.